hari ini adalah pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelasnya, silahkan memimpin doanya agar kelancaran pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Sang Pencipta. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen peserta didik. Nah, untuk semua peserta didik, apakah hari ini lengkap? Lengkap, Bu. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu untuk masuk ke pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.10, di mana pada kompetensi dasar 4.10 ini yaitu menyajikan data dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil simpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Nah, yang di sini dari kompetensi dasar ini, maka kita memiliki tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama mendefinisikan nilai rata-rata, median, dan modus. Kemudian yang kedua yaitu menentukan nilai rata-rata atau mean, median, modus dari suatu data. Dan yang ketiga yaitu menyelesaikan nilai rata-rata atau mean, median, modus dari suatu data. Kemudian yang keempat yaitu menyimpulkan nilai rata-rata atau mean, median, modus dari suatu data. Nah, kita masuk pada materi inti, di mana materi inti kita pada hari ini yaitu statistika. Ada yang tahu kata lain dari statistika? Saya, Bu. Ya, silahkan. Data. Ya, betul sekali. Nah, untuk statistika itu sendiri yaitu statistika itu yaitu data atau biasa disebut dengan distribusi data. Nah, di sini materi pertama pada distribusi data yaitu ada yang dikatakan dengan mean. Atau mean ini adalah bagian dari pemusatan data. Ada yang tahu kata lain dari mean ini? Saya, Bu. Silahkan. Rata-rata. Ya, betul sekali. Mean itu artinya adalah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang kita punya. Kemudian di sini rumus mean itu sendiri yaitu X bar sama dengan jumlah data per banyak data, di mana jumlah data itu sendiri yaitu semua data atau keseluruhan data dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya yaitu sama dengan X1 tambah X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Xn dibagi dengan N, di mana N itu adalah banyaknya data. Nah, di sini kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal itu sendiri di sini yaitu ketika kita mempunyai di sini adalah nilai 8 kali ulangan matematika Dina adalah sebagai berikut, di mana datanya yaitu 8, 8, 6, 7, 6, 7, 9, 9. Nah, dari data tersebut kita dituntut untuk menentukan mean dari data tersebut. Nah,
ini adalah kita masukkan terlebih dahulu untuk anak-anakku, masukkan terlebih dahulu rumusnya. Kemudian ketika rumusnya sudah dimasukkan, maka kita masukkan nilai rata-rata, nilai dari data yang kita punya. Nah, di sini nilai data yang kita punya yaitu ada 8 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 7 tambah 6 tambah 9 dan ditambah 9. Kemudian banyak data yang kita punya di sini ada 8. Coba kita lihat apa benar di sini data yang kita punya ada 8. Coba dihitung. Siapa yang bisa? Ya, silahkan. Ya, betul sekali kan? Benar, data yang kita punya saat ini yaitu ada 8. Maka di sini kita jumlah keseluruhan data yang kita punya, kemudian kita bagi dengan banyak data yang kita punya. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 7,5. Nah, di sini jadi mean dari data tersebut adalah 7,5. Kemudian pemusatan data yang kedua ada modus. Nah, Ibu akan bertanya kepada anak-anakku sekalian, apa kata lain dari modus? Ya Bu, Ya, silahkan. yang sering muncul. Nah, betul sekali. Modus atau yang lebih sering kita kenal dengan nilai yang sering muncul, di mana ketika kita mempunyai sebuah data, nah kita dapat lihat apa data yang sering muncul dari data yang kita punya. Nah, untuk catatan dalam modus ini sendiri, di mana modus dapat kita lihat dari data yang sering muncul. Modus suatu data bisa 1, 2, 3 bahkan atau lebih, bahkan mungkin tidak ada. Nah, untuk contoh dari modus itu sendiri yaitu misalkan nilai 8 kali ulangan matematika Kaila adalah sebagai berikut, di mana datanya di sini yaitu 7, 8, 9, 8, 8, 6, 5 dan 9. Nah, di sini dari data tersebut kita diminta untuk menentukan nilai modusnya itu sendiri. Nah, sebelum kita jawab, apakah ada yang tahu nilai modusnya di sini berapa? Saya Bu. Ya, silahkan. 8 Bu. Nah, betul sekali. Ya, nilai modusnya ya di sini yaitu 8. Karena nilai 8 ini muncul sebanyak 3 kali dibanding dengan nilai yang lain mungkin hanya ada 2 dan selebihnya ada 1. Nah, jadi di sini nilai modusnya yaitu 8. Kemudian pemusatan data yang ketiga yaitu adalah median. Nah, ibu akan bertanya kepada Ananda sekalian, apa kata lain dari median itu sendiri? Baik, ketika ada yang tahu apa itu median, ya silahkan. Nilai tengah. Nah, betul sekali. Median yaitu adalah nilai tengah data yang telah diurutkan. Jadi, ketika kita memiliki suatu data dan untuk menentukan nilai mediannya, maka kita urutkan terlebih dahulu untuk kita ketahui nilai mediannya. Nah, di sini median memiliki beberapa catatan. Yang pertama yaitu jika pada suatu data jumlah datumnya atau datanya itu ganjil, maka mediannya adalah nilai tengah data yang telah diurutkan. Namun, jika pada suatu data jumlah datumnya itu ada genap, maka mediannya adalah
mean atau rata-rata dari nilai data yang telah diurutkan. Nah, kita masuk pada contohnya. Nah, di sini contohnya yaitu tentukan median dari data berikut. Nah, di sini datanya yaitu ada 6, 7, 6, 6, 5, 8, dan 7. Nah, Ibu akan bertanya kepada Ananda sekalian. Mungkin dari data tersebut dapat kita tahu apakah ini data ganjil atau data genap. Nah, Ibu akan tanyakan, ada yang tahu ini data apa? Ya, silahkan. Ganjil. Ya, betul sekali. Ini adalah data ganjil, di mana terdapat 7 data di sini. Mengapa 7? Karena dari data tersebut ada 7 datanya. Kemudian kita urutkan data yang kita punya dari yang terkecil ke yang tertinggi. Nah, di sini ketika kita sudah urutkan, kita dapat ada 5, 6, 6, 6, 7, dan 8. Nah, di sini kita memiliki nilai tengah yaitu 6. Jadi median dari data tersebut adalah 6. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini adalah lebih tepatnya, kan tadi sudah Ibu berikan contoh yang ganjil, kemudian Ibu pun memberikan contoh yang genapnya, agar seimbang ya, agar anak-anak Ibu tahu yang mana itu ketika datanya ganjil dan yang mana ketika datanya genap, agar kita agar kita paham yang mana itu perbandingan datanya. Nah, di sini untuk contoh yang kedua kita memiliki data yaitu ketika Budi memperoleh nilai matematika sebagai berikut, di mana datanya yaitu 7, 7, 10, 8, 6, 6, 7, dan 8. Maka di sini kita disuruh untuk menentukan nilai median dari data tersebut. Nah, nilai median dari data tersebut yaitu sebelumnya kita urutkan seperti data yang sebelumnya, dimana ketika kita sudah mengurutkannya yaitu ada 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, dan 10. Nah, kan datanya di sini ada genap. Seperti yang dikatakan sebelumnya, ketika kita memiliki data yang genap, maka data yang berada di tengah-tengah itu kita cari rata-ratanya, yaitu dengan cara kita jumlahkan, yaitu 7 tambah 7, kemudian kita bagikan 2, yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi nilai median untuk yang genap ini adalah 7. Kemudian Ibu setelah kita mengetahui apa itu mean, modus, dan median, kemudian Ibu juga setelah memberikan masing-masing contoh soalnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal latihan untuk Ananda sekalian, agar kita bukan hanya Ibu yang memahami, tetapi Ananda sekalian juga dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk soalnya sendiri yaitu, nah di sini soalnya yaitu Ibu akan bacakan, di mana nilainya soalnya itu tentukan nilai mean, modus, dan median dari data berikut, di mana ketika Bintang memiliki nilai ujian matematika yaitu 8, 9, 7, 8, 8, 8, 9, 7, dan 8. Nah, itu soalnya. Ananda sekalian silahkan kerjakan dengan tenang ya. Ibu mungkin 10 menit saja ya waktunya, agar tidak terlalu lama, dan mungkin ini cukup gampang dan cukup mudah untuk dimengerti pada materi kita hari ini ya. Ya, silahkan dikerjakan. Ya, cukup ya. Kita telah
Ananda sekalian telah mengerjakan tugasnya. Silahkan kalian periksa masing-masing apakah jawaban kalian benar dengan jawaban ibu. Nah, di sini ibu akan menampilkan jawabannya. Silahkan diperiksa dan kemudian kirim ke WA grupnya ya. Nah, jawabannya di sini yaitu untuk nilai dari Mean adalah 8. Kemudian nilai modusnya 8, nilai mediannya juga 8. Ya, di sini semua jawabannya dari Mean, modus, dan kemudian median nilainya 8 ya. Ya, mungkin Ananda sekalian sudah memahami materi pada kali ini. Jadi ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke grupnya. Mungkin cukup ini cukup pada pertemuan kali ini. Apabila ibu memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.